Oke, kembali lagi bersama Rio Renaldi. Kali ini kita akan membahas sebuah template HTML dan CSS tentang edukasi pembelajaran atau kelas-kelas gitu, pengembangan skill. Ini ada template-nya sudah saya siapkan, mulai dari template indeksnya, lalu CSS dan JavaScript-nya sudah saya siapkan semua. Oke, langsung aja kita demo. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman semua, dimana ini adalah tampilan halaman awal atau indeksnya, yaitu dimana di sini ada navbar dan di sini ada headline. Nah, sudah saya lengkapi juga dengan gambarnya. Ada home, all course, terus page, blog, kontak, sign in dan sign up. Cuman di sini saya akan mendemokan untuk bagian indeksnya aja ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan halaman awal pada saat mengakses website EduLearn ya, by HTML dan CSS. Di sini kita bisa lihat ya bagian headline-nya sudah disesuaikan untuk teksnya, dan di sini juga saya sudah menambahkan hovernya di setiap tombolnya gitu kan. Dan kita scroll ke bawah sedikit. Nah, ini ada sebuah benefit yang akan diberikan pada EduLearn. Jadi EduLearn itu memberikan benefit tentang bimbingan yang terpercaya dan hasil nyata bersama EduLearn gitu kan. Ini ada yang kurang satu, ini tipe. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tombol gitu kan, temukan kelas programmu. Ini sebenarnya nanti bisa ngarah ke semua kelas atau all course ya. Jadi bisa diklik nanti kalau misalkan sudah ada sistemnya gitu kan, karena ini by HTML aja jadi belum ada sistemnya, masih statis. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah kelas pengembangan skillnya. Jadi di sini saya hanya menambahkan beberapa saja seperti UI UX design, development, data science, bisnis dan finansial. Jadi di sini bisa diklik ya, nanti bisa ke filter karena ini kan menggunakan JavaScript. Di sini sudah menggunakan JavaScript. Jadi bisa ke filter. Misalkan kita klik UI UX design, kita klik. Nah, munculnya kelas UI UX design gitu kan. Klik ke development, munculnya kelas development gitu. Data science, munculnya data science. Terus bisnis, begitupun dan finansial. Nah, di sini ada pelengkapnya, yaitu cari course lainnya. Nanti bisa ngarahnya tetap aja ke all course ya, tampilan all course. Cuman kali ini kita demokan saja untuk template yang indeksnya aja. Nanti kedepannya akan saya kembangkan lagi untuk template all course-nya ya, bagian filenya untuk tampilannya. Nah, yang pasti di setiap ada website untuk nge-branding itu pasti harus ada testimoninya. Nah, testimoninya ini bisa di scroll kanan ke kiri gitu ya teman-teman semua. Bisa pakai yang bawah juga, garis ini bisa digerakin. Nah, ini menggunakan JavaScript juga ya teman-teman. Jadi hanya saya menambahkan 5 testimoni aja untuk contohnya gitu kan. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini biasanya kan ada seseorang itu bingung ya, gimana caranya daftarnya, bingung mau tanya ke siapa. Saya menambahkan tampilan di sini adalah untuk menghubungi admin dari setiap website gitu kan. Jadi kalau kalimatnya bingung cara daftar bagaimana, kamu bisa hubungi admin EduLearn sekarang. Nah, kalau misalkan diklik nanti bisa ngarahnya ke WhatsApp ini ya teman-teman semua. Untuk selanjutnya di sini ada FAQ, misalkan pertanyaan yang sering muncul di EduLearn, misalkan saya buat seperti itu. Kayak apa sih itu EduLearn kan? Nah, bisa diklik. Nah, EduLearn adalah penjelasannya bla 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 sampai bawah gitu kan. Ini adalah tampilan FAQ. Semua website, beberapa website ada yang pakai FAQ, ada juga yang enggak gitu kan. Tapi keseringan yang saya perhatiin beberapa website itu menggunakan FAQ untuk pertanyaannya, kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Lalu untuk yang terakhir, nah di sini untuk yang terakhir adalah footer ya teman-teman semua. Ini adalah footer untuk bagian website, tampilan website EduLearn yang HTML dan CSS. Sini cuma saya menambahkan tentang EduLearn, penjelasan sedikit, program, terus navigasi cepat itu untuk bagian navbar juga itu. Lalu di sini saya tambahkan kontak. Oke teman-teman, itu tadi adalah untuk tampilan dari desktop template EduLearn yang saya buat by HTML dan CSS. Oke, untuk selanjutnya kita coba ya teman-teman semua.
pertama kita cek responsifnya dulu ya. Ini layarnya, kita responsifkan sedikit. Oke, ini adalah untuk coba kita setting di iPad ya misalkan. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman iPad ya, untuk resolusi iPad ini. Nah, kan navbarnya ini kan tadi ada menu-menunya ya, sekarang dia dibungkus dalam burger kalau kita nyebutnya gitu ya. Gampangnya gitu, burger. Nah, kalau di scroll ke bawah dia akan melebar, scroll ke atas dia akan mengecil. Dan di sini udah fungsi ya teman-teman semua untuk tombol-tombolnya. Jadi bisa ke home, alcore, specs, block, dan kontak sesuai dengan menu yang kita tampilkan tadi di desktop. Nah, ini adalah tampilan untuk resolusi iPad. Jadi gak ada naskah, ada headline, ada gambar. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini adalah benefit-benefitnya seperti tadi. Nah, tadi kan posisinya gambarnya ini sebelah kiri ya teman-teman. Sekarang dia ditaruh di bagian bawah. Kita ke bawah lagi. Nah, ini sama, temukan mulai perjalanan belajarmu hari ini. Nah, ini nanti akan mengarah ke halaman semua kelas atau all course. Lalu untuk selanjutnya, nah ini adalah untuk tampilan dari semua kelas pengembangan skill yang tadi ya teman-teman. Jadi kayak dipersempit gitulah. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk testimoninya. Jadi setiap untuk resolusi iPad itu satu testimoni aja yang tampil ya. Jadi kalau mau lihat testimoni lainnya tinggal kita klik aja, geser, nanti klik lagi sampai ujung gitu kan. Nah, ini adalah tadi untuk informasi menghubungi admin. Lalu ini adalah FAQ-nya. Kita bisa klik juga FAQ. Dan ini adalah untuk tampilan footernya. Nah, footernya akhirnya gak rata tengah ya teman-teman. Jadi tidak ada yang kanan, tidak ada yang ke kiri. Jadi itu semua kalimatnya atau menu-menunya itu rata tengah semua. Oke, kita coba lagi untuk resolusi di HP Android ya, misalkan di Samsung Galaxy S20 Ultra. Nah, kurang lebih hampir sama ya teman-teman, karena hanya dipersempit aja itu resolusinya, kita pakai resolusi HP. Itu kurang lebih sama, hampir mirip. Nah, ini juga nih untuk menu apa namanya, tampilan ya, tampilan testimoninya juga, FAQ-nya sama. Terus untuk footernya juga sama. Dan terakhir kita akan coba tes untuk di HP iPhone ya. Coba di iPhone 12 ya. Untuk di iPhone 12 juga sama seperti Samsung Galaxy S20 tadi ya teman-teman, resolusinya untuk ukurannya dan untuk tampilannya juga sudah responsif semua. Jadi untuk responsif desktop sudah ada, responsif untuk tablet juga udah ada, dan responsif untuk HP, baik itu HP Android maupun HP dari iPhone, itu sudah responsif semua ya teman-teman. Jadi tidak berantakan lagi untuk tampilannya. Oke, itu aja untuk demo tampilan website EduLearn, HTML dan CSS. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalkan ingin coba demo, pengen lihat ya teman-teman gimana bentukannya gitu kan, kalian bisa kunjungi aja nanti di deskripsi, nanti saya taruh link untuk coba live gitu ya, atau live preview untuk tampilan desain EduLearn. Nanti kalian bisa klik aja, lihat di deskripsi. Oke, mungkin itu saja untuk demo pada website EduLearn. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk mengembangkan sebuah website gitu kan. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, see you next video. Bye bye.